Selamat datang di My World TV bersama saya W.S. Arta di program acara My Inspirasi. Kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana perspektif bisnis di Bali, khususnya handicraft, dan apakah hal-hal tertentu dalam kehidupan ini yang mesti dan tidak mesti harus kita jalani. Dan tentu di finali daripada kehidupan itu, apakah kita selesai di sana, mengurangi atau menambah. Nah, bincang kita kali ini, kita akan bertukar pikiran dari itu semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan sangat bermanfaat. Karena apa? Karena beliau ini termasuk pengusaha yang sukses di Bali, tidak mau juga untuk diembuskan atas apa yang beliau miliki dan beliau capai. Kerendahan hati adalah bagaimana katanya bisa lebih pada menikmati hidup, bukan lebih pada diakui, akan tetapi lebih pada menikmati hidup. Siapakah beliau? Beliau adalah Aji Dewa Anom. Ya. Selamat datang, Di. Selamat datang. Terima kasih Pak Arta sudah mengundang saya di kantor yang luar biasa ini. Di kantor yang menurut saya secara kekinian oke. Artinya mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ada manfaatnya. Amin. Ya. Amin, Ji. Tungkaro ya. Pengalaman Ji, kehidupan di jalan, looking, kelihatannya, saya lihat kesehariannya, begitu menikmati, begitu enjoy, dan kalau mau jujur ya, itu adalah bagian dari cita-cita saya pribadi, bagaimana hidup di atas umur 50 tahun itu, lebih kepada menikmatinya dalam sebuah proses. Cara berpikir itu tidak gampang, Ji. Sebelum kita sampai di sana, cerita sedikit, Ji. Latar belakang Ji, siapa sih ini? Baik, terima kasih Pak Arta. Saya dari Gianyar, dari Tampak Siring. Nama saya Dewa Gede Anom Wibawa. Jadi profesi saya adalah wira swasta. Saya tinggal di sini, di daerah Renon. Latar belakang wira swasta. Dan memang apa yang saya lakukan hari ini adalah memang melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh keluarga saya. Dan artinya saya juga menyukai profesi ini. Kenapa? Karena buat saya ketika kita mampu membuat kualitas diri dan kualitas diri itu berefek baik untuk kebanyakan orang, maka itu kan saya lakukan dengan maksimal. Itu aja sih. Kalau profesi sebagai apa, Ji? Ampura. Saya seorang pengusaha, wira swasta. Tepatnya saya bergerak di hospitality, saya ada resort, namanya Kawi Resort. Dan saya juga bergerak di bidang migas. Dalam hal ini adalah rekan dari Pertamina, ada LPG dan SPBU. Restoran juga ada. Ya. Itu aja sih. Nah, itu adalah bisnis-bisnis yang perlu waktu, pemikiran, dan keberadaannya Ji di sana. Sedangkan yang kita lihat kenyataannya, Bali ini kecil, sering kita jumpai Ji di mana-mana, begitu bergembira, begitu riang, dan tidak pernah ada beban. Bukan setahun 2 tahun. Saya kenal Ji udah hampir 7-8 tahun. Ya. Tetap cara berpikirnya sama saya lihat. Bagaimana Ji? Cara mengaturnya, cara berpikirnya, kasih tip, Ji. Sebetulnya dari saya lahir sampai sekarang, hal yang paling susah pernah kita alami adalah COVID kemarin. COVID itu menurut saya adalah sebuah peristiwa yang dimana pembelajaran tempat orang untuk bertanya nggak ada. Karena semua orang di belahan dunia ini belum pernah mengalami. Tapi kita belajar sendiri, tentunya dengan akal yang kita miliki, dengan kemauan untuk menjadi, artinya keluar dari situasi ini, tentunya kita harus berupaya. Karena saya percaya bahwa
Salah satu kelebihan manusia adalah beradaptasi. Kita COVID hampir 3 tahun. Luar biasa, itu burning money-nya. Kita berdarah banget. Saya pembelajaran yang paling penting dalam hidup itu terkait dengan COVID adalah bagaimana saya harus ada backup setiap melakukan sebuah aktivitas. Contoh, kalau kita berbicara Bali, Bali itu tulang punggung pariwisata. Kalau kita fokus kepada pariwisata, ada peristiwa kemarin, habis kita. Tapi syukurnya saya ada backup dari Migas yang masih bisa bergerak dan menopang kehidupan saya dan melanjutkan bisnisnya. Itu aja sih. Dengan situasi COVID, kebetulan Ji ada backup. Berarti secara tidak langsung Ji menyarankan kepada kita semua, sebaiknya apapun usaha atau bisnis yang kita lakukan, memiliki plan A, plan B gitu ya. Iya. Secara tidak langsung ya. Nah, sekarang tentu dengan bisnis begitu banyak, pasti diperlukan pemikiran dan keberadaan Ji di sana. Kok bisa? Kita lihat banyak juga jalan-jalan, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, olahraga setiap pagi. Bukan olahraga 1-2 jam, olahraga sampai jam 11 itu kan. Ini kan pertanyaan bagi kita semua nih. Dan kalau main ayo aja. Itu bagaimana cara mengelolanya? Sebenarnya mindset saya adalah bekerja itu tidak harus ke kantor. Ketika kita mampu mengkondisikan sebuah bobot kerja, di sana kita memahami apakah kita perlu hadir atau tidak. Kadang-kadang saya sering kerja kok sendiri di rumah atau di kafe, tidak harus ke kantor. Kalau memang saya bisa putuskan lewat handphone atau lewat staff aja, ya sudah. Artinya apa? Dari baru bangun pun kita tahu, oke, kita tidak perlu hadir. Cukup dengan staff atau kita konfirmasi lewat telepon cukup. Ya udah, tidak usah hadir. Saya butuh sebuah ketenangan dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga saya ceritakan sama Pak Arta, dalam bekerja saya tidak pernah berpikiran teknis, tidak pernah. Selalu taktikal. Karena teknis sudah tim yang bekerja. Kita menciptakan tim yang kuat. Itu menyebabkan kita bisa ada kebebasan waktu, menurut saya. Membangun tim. Iya, betul. Membangun tim itu berarti membangun yang namanya trust. Kepercayaan. Membangun kepercayaan itu berarti mengetahui karakter. Membangun karakter itu berarti memerlukan waktu, Ji. Siap. Setuju. Berapa lama dibutuhkan waktu atas kepercayaan tersebut sehingga bisa ibaratnya autopilot dalam manajemen usaha? Kalau kita berpikiran tim, tidak harus bukan seberapa lama, menurut saya. Jadi dari awal ketika kita interview, dari sana kita sudah mampu bukan mencari orang yang pintar, tapi mencari orang yang punya karakter dan punya kemauan untuk bekerja keras. Kalau mengajari orang itu dengan karakter yang bagus, tidak susah. Tapi, kalau karakternya tidak bagus, tidak punya jiwa progresif, tidak bisa. Di sana tidak sebatas, apa ya, kalau saya interview orang, saya butuh waktu tidak lebih daripada 10 menit. Oh, ini layak saya pakai atau tidak saya pakai. Ada sebuah metode. Hari ini kita share di media sosial untuk mencari karyawan yang sesuai dengan keinginan kita. Banyak orang lamar. Tapi untuk benar-benar mau bekerja, punya rasa tanggung jawab, punya loyalitas, itu sedikit apa ya, ada effort sih. Kebetulan tim inti saya adalah istri dan anak saya. Jadi saya selalu melibatkan beliau dari awal, dari perekrutmen. Sehingga sebelum kita putuskan, kita diskusikan. Ya, itu aja sih. Berarti peran istri dan anak juga penting buat Aji ya? Ya, betul. Kalau bagi Aji sendiri itu loyalitas yang kita dapatkan dari orang, itu adalah karakternya dia, apa kita yang bisa bentuk, Ji? Karakter bawaan itu penting.
Tergantung karakternya dia kita butuhkan untuk apa. Jadi contoh, kalau saya membutuhkan kemarin di resort terkait dengan chef, itu yang lamar di kantor saya banyak, kurang lebih ada sekitar 11 orang. Kita screening ini. Saya harus tahu kebutuhan resort saya itu seperti apa. Terus market yang dituju itu market yang mana. Jadi kita godok, kita kerucutkan dari 11 itu mengkerucut menjadi 6. Terus kita godok lagi sehingga 3, sehingga akhirnya 2. Setelah kita kerucutkan baru kita putuskan, oh kita ambil si A. Dan saya jujur, saya selalu di level itu kita ngomong income pastilah. Saya paling suka dengan orang yang mau menyebut dirinya punya harga. Karena saya bayar orang bukan karena kasihan, tapi karena memang dia layak mendapatkan itu. Itu. Nanti kalau dia sebut nilainya kebesaran, kita nggak pakai. Setiap orang sah-sah aja sih nyebutnya berapa. Cuman tingkat kepantasan seseorang terhadap skill yang dia punya, kita sendiri yang ukur. Di sana ada bargaining, ada apa nah nilai tawar ya. Kita ketemunya di angka berapa. Dia menyebut angka berapa umpamanya, kita tawar. Kira-kira begini gimana? Lumayan sih ada negosiasi. Kalau Aji menganggap karyawan itu sebagai apa, Aji? Sebagai aset. Sebagai aset? Iya. Kenapa? Karena dia yang nyariin saya duit. Dia yang saya ajak bekerja keras. Konsepnya ke begini. Kalau pengusaha itu dia selalu ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran owner dan karyawan. Saya punya tipikal boleh dikatakan sama istri itu hampir setiap tahun kita sering kumpul-kumpul sama karyawan, kita berbagi. Misalnya di acara ulang tahun istri saya kemarin, kita berbagi sama karyawan. Artinya yang saya ajak untuk melakukan sebuah pesta itu yang paling pertama ya karyawan. Karena dia yang saya ajak mencari apa yang saya dapatkan sampai hari ini. Berarti hadiah utama. Iya, reward bisa juga. Reward yang kita berikan pertama itu adalah karyawan. Karena itu dianggap sebagai aset ya. Iya. J, di Bali, kita bicara Bali sekarang. Bali dengan Aji berhubungan dengan akomodasi pariwisata, penginapan, hotel, restoran. Bali ini sekarang kalau kita bandingkan Bali dengan yang dulu kan orang bule ke Bali pasti akan mencari alam, mencari budaya, mencari kenyamanan, mencari tradisional daripada sebuah tempat sih. Genuine ya. Sekarang ini kan Bali ini banyak sekali perubahan sih. Ketidaknyamanan atas akomodasi transportasi, kita tahu semua itu. Terus Bali ini sudah banyak permasalahan-permasalahan yang kompleks muncul di dunia pariwisata. Orang bule berbisnis, terus orang bule punya komplek-komplek kampung, orang bule kemarin yang dengar ada mencuri, macam-macam sih. Terus Bali sebagai dunia pariwisata sekarang kebablasan ya. Nah, bagaimana Ji sebagai pengusaha pariwisata melihat fenomena ini? Tentu berdampak ke depannya Ji. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini sebetulnya pertanyaan yang bagus. Kenapa? Karena kira-kira di bulan akhir tahun ini kita di Kadin, saya kebetulan sebagai Dewan Wakil Ketua Umum Bidang BUMN, kita akan mengadakan gathering rencananya di Meru Hotel ya, di Meru ya. Yang kita angkat adalah terkait dengan banyaknya bule yang problem di Bali. Sebenarnya problemnya mereka itu siapa yang kontrol itu satu, masuknya seperti apa. Bahkan kita rencana mau mengundang dari pihak imigrasi pusat, biar beliau yang menjelaskan. Kalau kita sendiri selaku Kadin ya, mitra kerja dari pemerintah terkait dengan ekonomi, kemajuan ekonomi, tentunya sangat konsen terkait itu, gitu ya. Akhirnya saya tidak kaget dengan apa dibilang oleh Pak Arto tadi,
termasuk yang ada di Ubud, Parkyu itu Parki ya. Parki betul. Wah luar biasa itu. Itu saya sempat masuk ke sana. Saya ingin memastikan gila itu. Dalamnya kayak pasar dia. Dalamnya itu orang dari Ukraina dan Rusia banyak banget ya. Nah itu. Dia masuknya seperti apa? Cuman yang saya kasihani Bali terlalu murah untuk itu. Kita lagi terus gaungkan itu kepada stakeholder, dalam hal ini adalah gubernur ya, pengambil kebijakan. Tentunya harus ada metode yang perlu dirubah sehingga tidak semua masuk kebablasan. Kayak kemarin ada bule sampai mau curi. Nah, itu udah kriminal itu, bukan wisatawan dia, udah beda itu. Itu yang saya maksud. Harus dibuat mapping. Contoh ya, Thailand tuh sukses dengan pariwisata, Singapura sukses dengan pariwisata, termasuk Malaysia pun sukses. Bali menurut saya bukan seberapa banyak yang mereka datang, tapi secara kualitas yang paling penting. Nah kebetulan resort saya itu kebanyakan orang Eropa dan Amerika. India ada yang high end. Selama ini oke sih. Karena kita memang bottom line-nya kita memang buat dengan baik. Ada buat standar ya. Jadi bule-bule yang sering berulah di Bali ini tentunya memang harus dicariin sebuah solusi ya. Biar tidak kebablasan. Karena akhirnya Bali yang rusak, kita akhirnya rugi. Dan itu harus cepat kita diantisipasi, itu menurut saya. Kalau dinas terkait, siapa itu Ji? Dinas terkait yang memang harus menindak hal-hal tersebut? Dari awal imigrasi dong pasti. Imigrasi. Karena dia pintu masuknya lewat sana. Sekarang yang jadi persoalan dia sudah ada di kita. Nah di situ persoalannya. Kalau memang dari awal benar, kemungkinan resiko hal-hal seperti ini pasti kecil. Itu yang saya maksud. Memang sih dilema Ji. Di satu sisi masyarakat kita perlu turis asing atau domestik, karena ini adalah sumber pendapatan masyarakat. Di sisi lain keadaan saat ini Haji lihat sendiri, bahkan kadang-kadang si turis asing ini di jalanan lebih berkuasa daripada orang lokal. Naik motor nggak pakai helm seenaknya. Nah, hal-hal ini tentu pasti akan berdampak kepada bisnis ya Haji. Kalau bisnisnya kan anggaplah orang Eropa yang memang middle up-nya dia. Tetapi bagi masyarakat kita yang lainnya Haji. Nah, untuk sementara ini berpengaruh tidak Ji kepada turis-turis yang lain bahwa akan dampak-dampak begini Ji? Ada komplain tidak? Bagaimana Yuni sekarang Bali kok ada nggak Ji? Sebelum saya sampai di sana ya, dalam artian untuk ini turisnya kenapa? Sebenarnya dari kita dulu diperbaiki. Dari kita dulu Ji? Dari kita jujur aja, kita selaku masyarakat Bali ya, kita udah jaga Bali dengan baik apa enggak? Itu satu ya. Kita kalau lihat bule yang sering kebut-kebutan tidak pakai helm, orang kita sendiri pun tidak pakai helm, sering melanggar juga, kadang-kadang di trotoar juga, yang semestinya itu untuk pejalan kaki, justru kita yang pakai. Kita sendiri sebenarnya belum clear terhadap itu, belum tertib. Mungkin Pak Arto, saya atau siapapun ya sering keluar negeri ya. Ketika wadahnya bener, kita akan mengikuti itu kok. Contohnya Aqua ini kita taruh di cawan yang begini, dia akan ngikuti kok isinya. Berarti kita harus benahi itu dulu. Bule pasti akan ngikutin, menurut saya. Sebelum ke sana, ini harus di-clearkan dulu. Kita harus tertib terhadap aturan dulu. Itu. Diri kita dulu diperbaiki aja. Iya dong. Sehingga mereka pun tidak berani untuk melakukan hal-hal tersebut. Iya. Coba kalau kita ke Singapura, kita pakai bawa permen karetnya udah berani, karena jelas sekali regulasinya. Ada masuk ke sini, ketahuan, udah kena denda. Orang dia juga gak makan permen karet kok, nggak rokokan sembarangan. Kalau kita kan enggak. Itu mungkin ya. Betul. Kalau kita melihat sebuah persoalan, tapi kita langsung fokus kepada eksternal, itu susah. Internal harus diperbaiki. Kalau internalnya clear, eksternalnya pasti lebih gampang. Menurut saya. Bijaksana tuh. Perbaiki dulu diri kita sebelum memperbaiki orang lain. Iya.
untuk saat ini berdampak kepada pengaruh kunjungan nggak, Ji? Hal-hal tersebut? Sebenarnya begini, jadi apapun yang terjadi di Bali ini, seperti yang dibilang Pak Arta, termasuk bule yang membuat onar, itu pastilah media asing pasti menyorot itu semua. Bule melakukan sebuah tindakan kriminal seperti pencurian, terus masyarakat mengadili, membuat keadilan seperti itu. Menurut saya kan memang itu berdampak kepada berita di luaran sana, Ji? Pastilah. Menurut Ji, itu benar apa enggak, Doh? Kalau kita ngomong benar, udah pasti melanggar hukum. Dari sisi kita dulu deh. Kalau dia salah, kasihnya aparat hukum. Oke. Kalau kita adili kan justru letak salahnya bertambah. Yang berawal bulenya membuat onar, terus tiba-tiba kita merespon dengan cara seperti itu, kan cara kita merespon dulu paling penting. Kalau kita merespon seperti brutal, barbar seperti itu, kan kelihatan kita tidak beradab. Oke. Lebih baik diselesaikan secara hukum, semestinya seperti apa. Jadi media itu akan clear memberitakannya. Itu jangan sampai justru media itu menyerang kita, masyarakat Bali. Itu yang saya khawatirkan. Pernah komplain mengenai transportasi sekarang, Ji? Dari pihak asing? Kan kadang-kadang sekarang macet di mana-mana, Ji. Itu Pak, menurut saya macet, sampah itu persoalan klasik dari dulu. Macet, sampah, persoalan klasik dari dulu, Ji? Dari dulu. Bukan 2 tahun ini? Bukan, dari dulu. Maksudnya begini, kebetulan anak saya itu kan kuliahnya di Australia. Dia punya dosen yang sering datang ke Bali. Anak saya namanya Diego. Diego bilang gini, Diego, Bali itu persoalannya cuma 2, macet dan kotor. Tahun berapa dia ngomong gitu, ya? 2021. Oke. Ya, macet dan kotor. Kalau you bisa perbaiki 2 itu, pasti keren Bali. Karena dia punya budaya yang tempat lain tak bisa di copy paste, dia tak bisa. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemimpin kita, Ci. Harusnya. Oh, harusnya. Iya, macet dan kotor. Tapi itu betul harus kita akui, Ci. Kan begini, ketika kita berbicara kemacetan, berarti kan teori macet itu ngumpulnya kendaraan di suatu tempat dan jam yang sama, itu macet. Macet berarti ada aktivitas bisnis yang terjadi. Contoh, kalau saya, Pak Arta, atau siapapun keluar dari rumah tanpa tujuan kan tidak mungkin dong. Betul. Berarti ada sesuatu yang kita cari, atau sesuatu yang kita bisa kondisikan. Berarti kan bisnis. Betul. Ya cuman dalam hal ini pemerintah tentunya sadar dan peka terkait itu. Termasuk kemarin kan ada isu atau apa ya untuk membuat airport ya. Itu bagus, karena kalau kita berdasarkan data, orang yang datang ke Bali tambah banyak tiap hari. Betul. Sedangkan jalan kita cuma itu aja, tidak ada pelebar, alternatif nggak ada, belum ada. Memang harus dikondisikan itu, dicari solusi dengan baik, menurut saya. Itu terus kedua terkait dengan sampah. Nah ini mungkin kira-kira sekitar 6 bulan yang lalu ada kebakaran sampah ya. Betul, di Suwung ya. Betul. Itu sangat berefek sekali. Betul. Jadi media menyorot bahwa persoalan ini, kalau kita ngomong sampah ya, namanya kita berbisnis, hidup itu ya, manusia setiap detik menciptakan sampah. Kalau kita tahu bahwa kita ciptakan itu dengan baik ya, tentunya harus ada solusi dong. Harus diolah dengan baik. Saya tak ngerti itu, mungkin dari pihak pemerintah yang seharusnya lebih paham itu. Lebih paham itu. Sampah penting. Sinkronisasi ini lah, Ji. Sinkronisasi antara kesadaran masyarakat akan sampah, kesadaran masyarakat akan kemacetan, dan sinkronisasi tentang si pengatur ini. Artinya pejabat regulator. Regulatornya ini, Ji. Ini sinkronisasinya harus benar-benar seirama. Menemukan irama ini kita belum dapat, Ji. Menemukan irama ini supaya benar-benar sinkron ini, saya lihat sampai sekarang semakin belum, Ji. Harus ada mediator ya, yang mampu menjembatani. Kalau ibarat komunikasi, ada komunikasi yang tersumbat di sini. Apa ketidakberdayaan
pemerintah atas hal tersebut sih? Kalau bilang itu sudah dari dulu, harusnya pemerintah sadar dan melihat permasalahan Bali macet dan kotor. Apakah pemerintah tidak berdaya atas memberikan solusi ini? Menurut saya enggak sih. Orang sukses atau orang tidak sukses itu penyebabnya adalah ada dua. Dia mau dan dia mampu. Dia mau dan dia mampu. Ya, kalau kita berbicara dari regulator lama ini pemerintah, dia punya kemauan nggak untuk itu? Kenapa? Karena anggaran pasti ada dong. Anggaran ada. Terus kedua, kewenangan ada untuk itu. Harusnya dilakukan. Nah, apa yang ditunggu? Nah, ini sampai sejauh lama ini. Mudah-mudahan pemerintah yang baru ini bisa dengar ini. Bisa dengar ya. Ini pesan moralnya. Pesan moral buat pemimpin-pemimpin siapapun nanti yang memimpin Bali. Ini sekarang ntar lagi pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pilkada lah ya. Pilkada, mudah-mudahan janji politik pasti isu yang memang lagi hangat-hangatnya sekarang diangkat. Yang Ji bilang barusan, sampah dan kemacetan. Karena ini memang problem kita, Ji. Mudah-mudahan jika tadi, bukan masalah tidak mampu, masalah mau apa tidak. Kalau ada kemauan, pasti mampu. Kalau ada kemauan, pasti mampu. Ya, karena kenapa? Kemauan ini sifatnya prinsip dari dalam. Kalau mampu, misalnya contoh ya, kalau Pak Arta ini tidak mampu karena sesuatu hal, saya bisa bantu. Tapi kalau Pak Arta ini tidak mau, ini prinsip banget sudah ngomongnya. Tidak mau, udah tidak perlu dijelaskan lagi. Ya tidak mau. Kalau tidak mampu ya masih bisa kita bantu, bisa kita kondisikan dengan baik. Wow. Ji, kalau orang-orang yang berbisnis pariwisata, apalagi Ji lama di luar negeri, kemana-mana, bisnis berhubungan dengan banyak orang bule, handicraft, dan lain sebagainya. Terus standarisasi internasional. Orang-orang yang berbisnis itu adalah orang-orang yang memiliki nilai yang sangat tinggi atas apa? Sportivitas. Komitmen lah. Sportivitas. Nah, dalam menjaga sportivitas ini, Ji, kan kadang-kadang ada situasi dan kondisi yang membuat kita tidak sportivitas. Bagaimana, Ji, mensiasati hal-hal itu, Ji? Seperti tadi Pak Arta menyebut bahwa ada ilmu kesadaran. Ilmu kesadaran itu dari dalam loh. Kita punya kesadaran. Itu levelnya tinggi banget. Itu spiritual banget. Kalau kita ngomong kesadaran. Kalau orang udah sadar, berarti dia udah tidak perlu dikasih tahu. Udah paham dia melakukan. Begitupun saya. Saya sebenarnya belajar bisnis itu dari tahun 96 kalau tidak salah ya. 28 tahun yang lalu ya. Karena basic bisnis keluarga saya itu adalah ekspor handicraft ke Amerika. Artinya saya di keluarga itu diajarkan bagaimana cara bekerja dulu. Bagaimana kita menciptakan sebuah etos kerja yang bagus, kerja keras. Sampai pada akhirnya saya itu berdiri sendiri di luar keluarga tahun 96. Saya mencoba dengan apa yang saya punya. Saya mencoba sampai akhirnya tunggal ada jalan. Tentunya naik turunnya pasti. Kita pernah mengalami hal-hal yang di titik nadir pun pernah. Karena saya sadar bahwa setiap peristiwa apapun yang paling jelek di dunia ini selalu menyisakan hal baik. Saya berusaha mengambil sisi baik dari situasi itu. Itu sebenarnya. Termasuk COVID kemarin. COVID guru, ya guru. Kalau kita melihat COVID ini sesuatu yang menakutkan, kita akan habis. Kalau kita coba contoh, COVID ini mendatang sisi baik gak? Iya. Contohnya apa? Kecepatan. Kita berpikir cepat sekarang. Dengan alat teknologi kayak sekarang, apapun di belahan dunia, kita tahu. Hari itu juga tahu. Itu salah satu produk dari COVID kemarin. Sisi baik dari sisi itu. Kalau ngomong sisi baiknya, ya manusia pun banyak yang mati. Bangkrut, ya. Sekarang pertanyaannya, kita termasuk orang yang berada di mana? Orang yang bagian dari tersisa COVID itu,
Kalau memang iya, tentunya bagaimana kita bersikap ke depannya, menyikapi situasi ini. Menurut saya sih, itu guru yang luar biasa. Berarti permasalahan itu adalah guru yang utama aja? Ya. Permasalahan atau kendala-kendala itu adalah akan menjadikan diri kita semakin pintar. Karena tadi dikatakan semakin cepat. Dan permasalahan itulah yang membuat kita menjadikan lebih bergairah dan lebih bersemangat dalam menyelesaikan permasalahan itu. Berarti masalah itu penting ya? Manusia itu butuh tekanan loh untuk sukses. Gimana sih? Manusia itu untuk sukses dia butuh tekanan. Manusia itu butuh tekanan untuk sukses? Ya. Maksudnya aja? Artinya karena manusia itu mempunyai apa ya, sesuatu yang makhluk lain tidak punya, yaitu adaptasi. Manusia punya jiwa adaptasi yang luar biasa. Terhadap masalah juga? Terhadap apapun. Kan alam tuh begini, alam itu tidak akan pernah menginfo kita kalau mau terjadi sesuatu. Ya terjadi aja. Kalau kita belajar di bangku kuliah dulu, diajari oleh dosen, terus dosen bilang, siswa besok atau lagi 2 hari kita akan ujian. Kita belajar apa yang kita, tentunya ada persiapan. Tapi kalau alam enggak, alam dia ujian dulu, baru belajar. Wow. Yeah. Ujian dulu, baru belajar. Yeah. Dan ilmunya adalah adaptasi. Adaptasi. Sehingga sistem apa ya, di sana itu kan tidak ada ampun. Ya kalau nggak bisa ya out. Dia kayak jam, dia bergerak terus. Jadi manusia itu kan berusaha survive dia untuk menghadapi persoalan, keluar dari masalah itu. Apa ya, seleksi alam akan terjadi. Wow. Pasti itu. Ini menarik, Ji. Ilmu baru yang saya dapat. Apapun yang kita alami di dunia ini, di bidang apapun, manusia memiliki yang tidak dimiliki oleh siapapun. Apakah itu adaptasi? Ya. Itu kelebihan manusia yang ini baru kesadaran. Ini baru pertama kali saya dengar. Adaptasi itu ternyata penting. Sangat. Karena salah satu kita untuk bertahan hidup, adaptasi. Saya percaya kok, membunuh itu sebuah keharusan ketika untuk bertahan hidup. Misalnya, seperti hukum rimba. Tidak ada pilihan lain, membunuh pun oke. Boleh. Nah tujuannya untuk bertahan hidup. Kalau kita berbicara dosa, bicara apapun, itu kan bicara dalam kondisi normal. Coba dalam kondisi dihadap oleh situasi itu, kita tidak bisa, tidak mampu bicara normal, tidak bisa. Apapun keterbatasan yang kita miliki, kita lakukan. Karena tujuannya satu, survive. Oh. Itu. Oh, menarik ya. Luar biasa. Ji, kalau tadi kan ilmunya bijaksana nih, saya loncat-loncat bicaranya. Wah, karena kalau ini seru ini ya. Karena kalau diikutin terus lama nih obrolannya, Ji. Tadi Ajit dari tadi ilmunya sangat bijaksana. Kalau mau memperbaiki hal yang di luaran sana, perbaiki diri dulu. Memperbaiki orang-orang yang datang, kitanya dulu. Bagi J, diri kita ini siapa sih, J? Kita adalah pribadi yang bisa kita kondisikan. Hanya diri kita yang bisa kita kondisikan. Di luar sana tidak bisa. Jangan sampai memaksakan sebuah keadaan. Kan kadang-kadang begini ya. Bahkan kita menyampaikan sebuah kebenaran pun tidak boleh kalau berefek tidak baik. Sebentar, kurang setuju saja. Menyampaikan kebenaran pun kita tidak boleh kalau berdampak tidak baik. Berdampak tidak baik. Artinya, J. Padahal ngawur ngomongnya. Iya, karena kita berpikir efek. Karena saya juga sampai saat ini tidak paham terhadap kebenaran. Karena menurut saya kebenaran itu tergantung versi siapa.
dan untuk siapa. Misalnya hari ini kita bicara berdua, yang mau dipakai kebenaran saya atau Pak Arta, tergantung positioningnya dong. Hari ini kontrolnya ada di Pak Arta, yang mempunyai nilai tawar dan kuasa, ya kebenaran Pak Arta dong. Itu kan masalah kesepakatan. Iya. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Hari ini yang punya kebenaran mungkin Pak Prabowo ya, besok setelah dilantik ya. Harus kita ikutin itu. Sebagai presiden kita. Sebagai presiden kita itu. Wow. Itulah hasilnya kebenaran. Kadang-kadang sebuah kebohongan itu kalau memang dampaknya bagus, nggak apa-apa. Karena kan kita boleh bohong. Yang kita lakukan kebohongan bukan bohong. Artinya bukan benar, tapi kebenaran, kan beda. Ya, jadi ketika kita bicara kebenaran, kebohongan, sepanjang kita bisa jelaskan sebagai bentuk tanggung jawab, boleh dong. Bisa dong, kan apa-apa. Iya, dagang-dagang di pasar pang matinyak si manun. Ya. Ada contoh ya aja, contoh menarik banget ya. Saya punya kakak, dia punya anak cowok yang sudah mulai gede. Terus anaknya minta sepatu sneakers. Ternyata sepatu sneakers itu mahal harganya, sampai 10 juta. Kakak saya suruh beliin di Loa. Harganya cuma 800.000. Seneng anaknya. Tapi kalau gitu kita sampaikan. Nggak bagus. Kenapa boleh disampaikan? Ya, seorang ibu ngasih obat kepada anaknya. Ya. Nah, ini tidak pahit, Ya. manis kok. Manis kok, sama aja. Yang penting kita fokus pada tujuannya. Aji sekarang sudah umur 50 tahun lebih. Iya, 50 plus lah. 50 plus. Udah tua. Aktivitas saya lihat sangat bugar ya. Apa Ji yang dilakukan Ji? Cara berpikir, cara makan, apa cara berolahraga ya? Bugar sekali tak nilai. Sebenarnya kan yang perlu kita perbaiki mindset kita ya, cara berpikir kita. Karena apapun yang kelihatan itu adalah manifestasi dari pikiran, berawal dari pikiran. Saya berusaha hidup sehat itu efektif tiap hari. Efektif. Artinya dari baru bangun ada sebuah rutinitas, tentunya olahraga pasti saya tiap hari. Minum air putih ini, Pak Atan makasih loh air putihnya. Keren nih, saya suka minum air putih, jujur aja. Dengan bertambahnya umur tentunya kita mulai menyadari diri kita itu siapa sih, itu satu ya. Terus kedua, apa sih yang kita butuhkan? Ternyata semakin berumur semakin tidak banyak kita butuhkan loh. Ruang gerak kita pun semakin terbatas. Sangat terbatas. Coba kalau kita main catur, kalau kita posisikan diri sebagai raja, sebagai think tank ya, bahkan raja itu tidak pernah beranjak dari tempat duduknya, tidak pernah. Kalaupun beranjak itu pun dalam kondisi terdesak. Artinya untuk menjadi sukses, untuk menjadi sehat, saya berusaha sehat di sini dulu, di pikiran saya. Saya mensyukuri apa yang saya punya hari ini. Karena konsep suka, konsep butuh, ketika kita belum memiliki pasti suka. Ketika kita belum memiliki pasti suka. Coba aja miliki, belum tentu kita suka. Tapi masuk akal ya. Iya, benar. Karena kita belum memiliki aja, makanya kita suka. Suka itu apa, Ji? Suka itu adalah sesuatu yang membuat kita senang tanpa alasan. Ya suka. Setelah kita miliki, biasa aja. Biasa aja. Pasti. Ini mungkin sebuah bahasa tidak semua orang bisa konsumsi ya. Artinya perlu diperdebatkan. Tapi menurut saya pribadi, ya. Misalnya kalau kita pingin mobil, kebetulan saya suka otomotif. Saya pernah bertanya, apakah setelah saya beli, bener nggak saya suka? Paling sebulan. Apalagi kalau kita suka karena pengaruh orang lain.
atau intervensi orang lain. Saya kalau suka, ya suka lihat, suka makan. Itu suka saya. Benar-benar apa ya? Benar-benar saya menikmati. Mobil salah satu contohnya. Menikmati. Tadi dikatakan Ji, setelah umur 50 ini ke atas ternyata tidak banyak hal yang kita butuhkan itu ya. Iya. Bahkan mengurangi Ji ya. Kalau kita ringkas Ji, apa aja sih yang dibutuhkan bagi Ji yang sudah kepala 5 ini Ji, dalam kehidupan ini? Mungkin kalau saya buat sebuah analogi ya, Pak Arta tuh sekarang ini meja makan ya, ada varian makanan sangat banyak, enak-enak semua. Pak Arta tuh sampai kebingungan mulai dari mana makan. Kalaupun dipaksakan ujung-ujungnya muntah. Saya berusaha mengkerucutkan sebatas mata saya bisa mampu melihat. Contoh, saya mampu melihat ini, ada piring, ada nasi, ada sayur, ada lauk 2, cukup buat saya. Ini bahasa cukup ini. Kalaupun kita dikasih begitu banyaknya, kita akan kebingungan. Saya berusaha memberikan pilihan tidak banyak pada diri saya, sehingga saya bisa fokus. Itu menghindari kebingungan aja. Ya, setuju. Tapi banyak orang-orang yang memang sukses, kaya raya, anggaplah bosnya Facebook, bosnya Google, bahkan milih baju aja warnanya cuma 2, 1, bahkan di dalam lemari tidak banyak ada baju. Ya, berarti mungkin itu yang Ji maksud mengurangi kebingungan nantinya di hari tua ini Ji. Kalau itu saya sempat baca di level yang supreme itu ya, super kaya itu ya. Produk itu dirinya sudah melampaui produk ya. Dirinya sudah melampaui produk. Ya, pribadinya dia sudah melampaui produk. Dia pakai baju yang paling murah pun dia pasti keren. Karena pribadinya sudah kuat banget, positioningnya. Ya, betul. Itu agak susah. Kita berada di middle low. Yang namanya barang mewah, apapun itu, apakah baju, cincin, jam, mobil, itu ada gunanya dibuat. Itu memberikan karakter sama kita. Saya selalu membeli sesuatu yang memang berefek sama saya. Berefek baik sama saya. Tidak sebatas fungsi, tapi punya efek positif. Umumnya kita membeli sesuatu berefek pada kesenangan kita aja umumnya. Senang pasti. Kita artinya kita happy. Terus kedua, tentunya tidak bisa dipungkiri kita sering bergaul, bersosialisasi. Kita kan makhluk sosial ya. Tentunya ketemu orang ya. Jadi penting nggak barang-barang yang berharga itu? Kalau kita tempatkan dengan baik, sangat penting banget. Kalau ditempatkan dengan baik, iya, sangat penting. Bagaimana orang mau respon? Contoh ya, kalau kita punya duit, kita bilang banyak punya uang, kan tidak etis. Kalau kita punya rumah bagus, kita ceritakan tidak etis. Kalau kita pakai jam, cincin, itu semua orang pakai jam kok. Artinya di samping dia sebagai fungsi untuk waktu, cuman dia ada value juga dia. Saya, itu penting. Itu karakter itu yang dia berikan sama kita. Ada nilai tambah. Itu. Wow. Ji, apa yang mau disampaikan Ji? Ini Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Bila kita renungkan, the power of adaptasi. Manusia memiliki kelebihan, apakah itu dari makhluk-makhluk yang lainnya adalah adaptasi. Yang kedua, jangan pernah bermimpi kita memperbaiki di luaran sana. Tapi mulailah dari diri kita, internal ya. Dan yang ketiga, ternyata semakin umur itu, hidup itu bukan semakin apa yang banyak kita butuhkan, tetapi semakin apa yang perlu kita butuhkan itu ya. Ya, setuju. Seperlunya. Seperlunya. Ada yang mau disampaikan Ci
untuk generasi, untuk teman-teman yang memang sudah mencapai titik puncak, atau pengusaha-pengusaha yang memang baru atau selesai, ada yang mau disampaikan bagaimana menjalani hidup ini lebih nyaman, lebih nikmat, dan lebih damai? Kalau kita berbicara damai, tentunya internal kita harus clear. Clear dalam artian apa? Kita punya anak, punya istri, itu harus selesai dulu. Kalau kita berbicara apa ya, bahasa politiknya ngayah itu ya, ngayah. Kalau perut kita masih lapar, tidak usah dah ngomong ngayah. Karena konsep itu harus berani melakukan sesuatu tanpa mendapatkan sebuah timbal balik. Itu baru ngayah menurut saya ya. Terus jangan pernah bandingkan hidup kita sama orang lain. Karena start orang tuh masing-masing beda. Cukup bandingkan dengan masa lalu kita. Hari ini kita lebih baik nggak dari sebelumnya? Cukup segitu aja. Karena hidup itu bukan kompetisi sama orang lain, tapi kompetisi dengan diri sendiri. Ibarat main golf, kita bawa bolanya, bawa sticknya, musuh juga kita sendiri. Orang lain bukan musuh kita. Jadi kontrol ada sama kita. Bagaimana kita mengontrol? Kalaupun ada situasi yang kurang mengenakan terkait dengan situasi eksternal kita, ke dalam kita perbaiki dengan baik. Kita tidak bisa merubah itu semua. Hanya diri kita, sehingga kita meresponnya beda. Kondisi itu, menurut saya itu aja sih. Luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman My World TV dimanapun berada, banyak hal yang bisa disampaikan, banyak hal yang mesti kita renungkan, dan banyak hal yang mesti kita bisa ambil manfaat dan faedahnya. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Yuk, sukses aja.